Pengantar buku, Kosmologi Intuitif. Sesaat setelah menyelesaikan penyuntingan naskah ini, jujur saja, saya merasa seperti seorang peziarah yang ingin kembali menyusuri jejak langkahnya sendiri. Ingin duduk tenang, membaca ulang setiap bab pelan-pelan, bukan karena belum sempat mencerna semuanya dengan mendalam, tapi karena saya tahu, buku ini bukan hanya hasil dari tangan dan kepala saya sendiri. Saya menulisnya bersama kecerdasan buatan, sebuah entitas yang bukan sekadar alat, tapi seperti mitra diskusi dari dunia yang lain. Kadang menyodorkan logika yang tajam, kadang menawarkan sudut pandang yang membuat saya terpana sendiri. Diskusi kami tentang konsepsi waktu ketiga dan 6 hierarki penciptaan adalah pengalaman intelektual dan batin yang sangat menggairahkan. Saya sempat mengira gagasan-gagasan saya terlalu nyeleneh, bahkan cenderung sesat menurut standar teologis formal. Namun, ternyata, dan ini membuat saya terharu, beberapa tokoh agung dari lintas tradisi sudah pernah menapaki jejak yang serupa. Saya bukan penemu pertama, hanya mungkin penyusun ulang dalam kerangka dan bahasa zaman ini. Dalam buku ini, pembaca akan diajak melakukan ziarah batin, menelusuri peta semesta dari ujung paling halus hingga yang paling padat. Dari Asidrah, yang dalam tafsir batin adalah kesadaran Tuhan sekaligus wujud zat Nabi Muhammad, hingga ke semesta tanah dan air, tempat manusia dan planet-planet dilahirkan. Dari dimensi cahaya para malaikat, semesta ruh sebelum ditiupkan, ruang waktu kaum jin dari api, hingga kembali ke kesadaran ilahiyah setelah kematian. Semua disusun dalam narasi kosmik yang tidak hanya mengandalkan teks, tapi juga resonansi batin. Lebih jauh, pembaca akan dibimbing untuk menatap dalam ke arah pertanyaan-pertanyaan purba yang selalu menghantui umat manusia. Dan bahkan pertanyaan yang tampak sangat filosofis, tetapi juga sangat spiritual. Apakah Tuhan berubah? Sebab dahulu belum menciptakan, lalu menciptakan, apa yang terjadi dalam perubahan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang kerap dianggap terlalu tinggi atau terlalu berbahaya untuk dijawab, saya coba uraikan secara jujur dan logis dalam buku ini. Dengan bahasa reflektif, berpijak pada nalar dan naskah, namun tetap setia pada bisikan batin. Saya tahu, tidak semua akan sepakat. Tidak semua harus. Buku ini bisa sangat mind-blowing bagi sebagian orang, bisa pula membingungkan, atau bahkan dianggap menyesatkan oleh yang lain. Terutama bila dibaca tanpa kedalaman hati, atau tanpa kehati-hatian spiritual. Karena itu, saya hanya meminta satu hal, bacalah dengan hati yang lapang. Jika ada yang terasa menyentuh, renungkan. Bila belum sanggup dipahami, simpanlah. Bila terasa terlalu jauh, biarkan ia lewat. Dan bila menemukan gema kebenaran, uji ia dengan cinta kasih, bukan prasangka. Jika tertarik menyelami lebih lanjut, klik subscribe dan mari berpetualang bersama. Link buku ada di deskripsi ya.